Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Uh, uh, Selamat berjumpa. Ini pertama kalinya ya saya ketemu dengan kelas dari Pontianak. Salam kenal, salam hormat. Saya dengan Ibu Astrid dan saya tim dengan Bu Rindu untuk mata kuliah kepemimpinan ini. Nanti saya akan hari ini saya akan menyampaikan 2 sesi ya, di mana sesi yang ke-1 adalah terkait dengan metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan dan juga terkait dengan delegasi. Sebentar saya share screen ya. Sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, kemarin dengan Bu Rindu sudah belajar beberapa bahan, terutama terkait dengan kepemimpinan dasar ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan metode kuantitatif terlebih dahulu dalam pengambilan keputusan. Mungkin minggu depan saya akan sampaikan untuk metode kualitatif. Tadinya hari ini mau metode kuantitatif dengan kualitatif, tapi sepertinya akan agak banyak dan agak pusing ya. Jadi saya coba yang metode kuantitatif dulu, nanti di-combine dengan yang delegasi di materi sesi kedua ya. Sudah terlihat ya materinya ya. Oke, saya izin nanti memute semuanya selama proses pembelajaran. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, silahkan raise hand ya. Saya izin mute semuanya. Sebentar. Oke, baik. Mungkin sebelum kita masuk ke pengambilan keputusan dengan menggunakan metode kuantitatif, ya, saya ingin merefresh dan mereview sedikit apa itu pendekatan kuantitatif. Yang pastinya Bapak Ibu di sini juga sudah banyak mengetahui tentang apa itu pendekatan kuantitatif, ya. Di mana ketika kita berbicara tentang pendekatan kuantitatif, di situ kita akan lebih banyak membahas tentang penggunaan data yang diukur dengan satuan ya, dan juga dalam bentuk angka gitu ya. Dan selain itu juga kita juga bisa menggunakan untuk pendekatan kuantitatif ini beberapa pendekatan dengan model-model matematis ya. Nah, kemudian kalau ditanyakan apa sih manfaat dari metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan gitu ya. Nah, biasanya ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan dengan mereview terkait dengan keuntungan ya, terkait dengan biaya operasional, terkait dengan resiko gitu ya. Nah, itu akan lebih disarankan menggunakan metode kuantitatif ini dibandingkan metode kualitatif ya, sehingga lebih didapatkan gambaran yang terukur ya, pasti gitu. Berapa sih kalau saya pakai alternatif A dengan alternatif B gitu, berapa sih dampak resikonya, resiko kerugiannya misalnya ya, terkait resiko kerugian, atau mungkin terkait juga dengan pendapatan atau laba yang akan diperoleh gitu. Jadi untuk
metode kuantitatif ini akan lebih digunakan biasanya untuk mengukur hal-hal tadi. Jadi ketika membandingkan dua alternatif, ya kita ingin mengetahui bukan hanya kejelasan secara gambaran kualitatifnya saja, misalnya ini berdiri di sebuah tanah sekian dan lain sebagainya, gitu ya, itu kan secara kualitatifnya. Tetapi secara kuantitatifnya, ketika kita ingin mengetahui hal-hal detail terkait perhitungan-perhitungan dan resiko-resiko maupun keuntungan yang akan kita peroleh dari dua alternatif ini atau beberapa alternatif, gitu ya. Kemudian ini lebih kepada mengurangi atau memahami ketidakpastian yang timbul, ya, dari rencana yang kita buat itu. Kalau misalnya dibuat sedemikian rupa, bagaimana resiko yang akan terjadi, perhitungan analisa resikonya, estimasinya, kemudian peluang peluang keuntungannya, peluang pengembangannya, gitu ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan dengan metode kuantitatif ini. Nah, ketika kita berbicara kuantitatif, pastinya akan sangat erat kaitannya dengan statistik, ya, di mana statistik ini adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan data, penyajian, pengolahan, analisa, sampai dengan penyimpulan data. Nah, juga terkait dengan metode kuantitatif, kita juga pasti akan erat juga kaitannya dengan probabilitas, ya, atau orang lebih sering pahamnya peluang, gitu ya. Nah, kecenderungan dari peluang terjadinya suatu peristiwa, baik terkait dengan risiko, terkait dengan peluang yang bersifat positif, gitu ya. Nah, itu juga ada perhitungan-perhitungan yang nanti kita lihat, ya, nanti ada simulasinya, bagaimana cara memperkirakan atau menghitung sebuah peluang, kemudian juga melihat nilai minimal dan maksimal dari suatu alternatif tersebut, ya, sehingga di akhir kita bisa mengambil keputusan bahwa alternatif ini lebih baik nih, alternatif ini resikonya lebih kecil, tapi misalnya laba yang akan diperoleh lebih besar, ya, walaupun misalnya ada yang ini pendapatannya lebih besar gitu, tetapi ternyata resikonya juga sama besarnya gitu. Nah, dari gambaran-gambaran tersebut itu bisa dijadikan sebagai sumber pengambilan keputusan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke decision atau keputusan, ya, di mana keputusan ini bukan hanya bersifat subjektif, ya, like and dislike, tapi juga harus dilakukan secara rasional. Nah, untuk bisa melakukan secara rasional itu sebaiknya ada indikator untuk pengukurannya, ya. Nah, pengambilan keputusan yang baik harus berdasarkan logika, kemudian didukung dengan informasi yang lengkap, kemudian alat analisisnya juga harus tepat, ya, dan harus mempertimbangkan berbagai alternatif keputusan yang dapat dilakukan. Jadi pengambilan keputusan itu sebaiknya tidak bersifat tunggal. Artinya gini, finalnya tunggal, ya, tetapi sebaiknya ada hal-hal alternatif yang disediakan untuk kita bisa mengukur masing-masing dari alternatif itu, sehingga keputusan yang diambil sudah merupakan hasil perbandingan dari peluang-peluang alternatif tersebut, gitu ya. Jadi memang tidak disarankan ketika pengambilan keputusan tunggal, alternatifnya nggak ada alternatif lain, itu aja gitu. Nah, kalau seperti itu perhitungan untuk perbandingan resiko dan lain sebagainya, ya, itu tidak terjadi lah, artinya tidak terhitung gitu. Maka sebaiknya dibuat alternatif untuk sampai kita ke satu pengambilan keputusan yang paling tepat. Nah, ini adalah beberapa langkah-langkah decision making, ya. Yang pertama, buatlah rumusan masalahnya, kemudian susun model, kumpulkan data, kemudian pecahkan masalah, ya, kemudian uji hasil dari solusi tersebut, ya, kemudian analisis hasilnya dan baru diimplementasikan. Jadi ini adalah langkah-langkah decision making yang paling ideal, ya. Tetapi mungkin bisa jadi orang dari rumusan masalah langsung mengumpulkan data,
melanjutkan tanpa menyusun model. Dari kumpulkan data langsung ke uji hasil gitu misalnya ya, atau langsung ke implementasi. Bisa jadi seperti itu sistem yang realisasinya gitu ya. Nah, tetapi ini kalau mau berbicara mengenai susunan yang paling ideal, yang paling tepat, ini adalah langkah-langkah decision making yang benar. Kita bahas satu persatu. Nah, rumusan masalah yang baik. Ketika kita berbicara mengenai rumusan masalah yang baik, rumusan itu harus dideskripsikan secara jelas dan padat ya. Jadi nggak usah muter-muter banyak basa-basinya gitu ya, banyak berbelit-belitnya, tetapi to the point gitu ya. Kemudian rumusan masalah juga harus visible. Artinya harus visible di sini, masalah tersebut harus dapat dicarikan jawabannya gitu. Walaupun jawabannya nanti akan ada beberapa jawaban, kemungkinan ini, kemungkinan A, kemungkinan B, kemungkinan C gitu ya. Nah, tetapi si masalah tersebut diprediksikan jawabannya ada dan sumbernya jelas ya. Nah, kemudian juga harus signifikan. Signifikan di sini artinya harus bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan atau perbaikan ataupun pemecahan masalah dari fenomena yang ada. Kemudian karena ini kuantitatif ya, dan biasanya rumusan masalah itu akan lebih bagus ketika dapat diukur. Contoh, ketika kita bicara belum berhasilnya program misalnya vaksin COVID gitu ya. Ketika kita bilang belum berhasilnya, harus ada besaran yang keluar. Berapa sih targetnya, berapa, yang tercapai berapa, sehingga ketidakberhasilannya berapa persen gitu. Jadi kita nggak bisa cuma bilang program vaksin ini tidak berhasil nih gitu. Indikasinya apa gitu ya? Dikatakan itu tidak berhasil gitu. Harus dibandingkan antara targetnya berapa dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia, berapa persen targetnya yang sudah terrealisasi, berapa persen, berapa gapnya. Gitu. Nah, itulah di situ baru kita bisa tahu tidak berhasilnya. Gitu. Sehingga rumusan masalah yang baik, besaran masalahnya harus tercermin. Ini sebetulnya bisa juga dipakai Bapak Ibu untuk rumusan masalah penelitian nanti ketika tugas akhir ya. Jadi nggak boleh tuh cuma bilang biasanya mahasiswa ada tuh ya kata-kata yang di latar belakang masih rendah atau belum maksimal gitu. Nah, kata-kata seperti itu harus dideskripsikan dengan lebih terukur. Masih rendahnya tuh berapa, dari target berapa, belum maksimalnya tuh berapa, berdasarkan rumus efektivitasnya bagaimana, kan gitu ya. Nah, sehingga definisi dapat diukur ini harus muncul dalam rumusan masalah yang baik. Nah, kemudian rumusan masalah yang baik juga indikasinya adalah harus bersifat etis, tidak bertentangan dengan hal-hal yang terkait etika, moral, dan juga agama atau keyakinan. Oke, selanjutnya adalah pemilihan model. Di sini sebetulnya sangat luas ya definisi jenis model di sini kan. Nah, tetapi yang pasti model apapun yang digunakan, misalnya paling gampang tuh orang pakai model sistem, input, proses, output, ya, boleh aja. Jadi boleh silahkan menggunakan berbagai jenis model, tetapi memang yang paling orang suka pakai input, proses, output. Atau mau pakai fishbone model, ya, boleh silahkan. Pakai 5M, gitu kan, silahkan. Jadi tidak ada keterikatan mau pakai model apa, yang penting secara secara gambaran masalah itu bisa dipotret secara keseluruhan. Orang lebih suka pakai yang sistem, inputnya apa ya, inputnya juga kan bisa kita jabarkan dengan 5M ya, kemudian proses, kemudian output, ada outcome gitu ya. Mau pakai fishbone juga boleh gitu. Jadi atau pakai DLP, DLBAC juga boleh gitu ya. Jadi silakan untuk pemilihan model tidak ada tendensi harus menggunakan ini gitu, enggak, itu tergantung ya, kenyamanan saja keyakinan bahwa model ini dianggap lebih paling representatif gitu ya. Kemudian model juga harus realistis ya, artinya harus juga
tadi bisa merepresentasikan masalah, ya. Kemudian mudah dipahami dan juga jika diperlukan mudah dimodifikasi, ya. Nah, kemudian kita masuk ke step berikutnya, step berapa? Step keempat ya? Ketiga, sorry. Step ketiga. Nah, ketika kita bicara tentang pengumpulan data, ya, ada hal-hal yang harus dipahami. Data itu bisa sekunder, bisa primer, ya. Kalau ditanya bagusan mana, dua-duanya bagus selagi sumbernya dapat dipercaya, alat yang digunakannya benar, metode yang digunakannya benar. Gitu. Jadi tidak bisa ditentukan primer lebih baik dari sekunder atau sebentar ya. Sepertinya Zoom saya habis. Maksudnya habis yang lisens ya, sebentar. Oke, nanti saya coba ke sekretaris universitas sebentar ya untuk link Zoom. Kemarin Sabtu masih bisa. Oke, nanti saya sedang Mbak Leli ya. Kalau nggak ada nanti kita sambung aja ya. Mohon maaf, saya nggak ngeh kalau waktu itunya habis 40 ya. Oke. Selanjutnya terkait dengan pengumpulan data tadi ya, bisa primer, bisa sekunder. Tekniknya pun bisa dengan observasi, bisa dengan wawancara, bisa dengan FGD ya, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian yang penting metodologinya harus benar, ya. Metodologinya harus benar, alat yang digunakan juga harus benar, ya, sehingga itu bisa menjadi pendukung dalam pengumpulan data yang akurat. Kemudian jika datanya misalnya dari data sekunder, ini nih, lembaga yang mengeluarkan data harus terlisensi dan bertanggung jawab. Misalnya dari BKKBN, dari Badan Pusat Statistik, dari lembaga demografi, misalnya gitu ya. Nah, itu harus terlisensi dengan baik dan benar dan bertanggung jawab ya. Jika datanya tidak akurat, maka itu akan berpengaruh kepada hasil pengolahannya, akan menghasilkan sebuah informasi yang tidak objektif. Gitu. Ya, makanya kenapa pengumpulan data itu sangat urgent, sangat penting. Nah, masuk dari pengumpulan data itu masuk ke poin solusi ya, pemecahan masalah. Jadi ketika kita rangkaian pengambilan keputusan itu kan ketika tadi udah tahu rumusan masalahnya apa, bikin modelingnya seperti apa, pengumpulan datanya seperti apa, akhirnya dibuatlah beberapa alternatif solusi masalah ya. Nah, di sini ada beberapa program ya sebetulnya yang bisa digunakan kalau mau menelaah secara lebih kuantitatif. Bisa pakai algoritma, bisa pakai linear programming, ya, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi dari alternatif solusi yang tadi, kan misalnya ada 1, 2, 3 alternatif ya, lakukanlah uji solusi. Nah, uji solusi ini, nanti kita lihat ya, ada tekniknya sesudah slide, ya, beberapa slide berikut. Nah, jadi sesudah uji solusi, barulah kita masuk ke analisa hasil, ya. Di mana analisa hasil ini kita uji misalnya dengan secara sensitivitas, ya. Ada yang tahu sensitivitas apa? Sensitivitas, spesifisitas, masih ingat? Bagaimana sebuah tes diagnostik bisa menemukan hasil yang akurat tentang berapa positif dari sebuah kejadian. Biasanya lebih kepada penyakit ya, atau sebuah sebuah penelitian yang terkait dengan positif negatif. Jadi di positifnya sensitivitas, di negatifnya itu spesifisitas biasanya gitu ya, untuk uji uji sebuah sistem, uji sebuah aplikasi, itu biasanya menggunakan uji sensitivitas, spesifisitas. Kemudian analisis hasil juga ini dengan merubah variabel-variabel yang ada. Nah, makanya
bahkan kalau di penelitian itu ada juga beberapa penelitian yang menggunakan uji confounding ya, apakah dia confounding apa moderator gitu kan. Nah itu dipastikan kalau dia ada penilaian ke variabel independen dan dependennya, dia confounding. Tapi kalau dia hanya ke variabel dependennya saja, dia berarti moderator ya, menjadi sebuah pencetus terjadinya variabel dependen kan gitu ya. Nah kemudian di analisis hasil juga dianalisa resiko-resiko yang akan mungkin terjadi jika terjadi perubahan keadaan, gitu ya. Nah ini sebetulnya pembahasan tersendiri nih terkait dengan analisa resiko ya. Biasanya orang K3 yang lebih sering menggunakan perhitungan analisa resiko ya. Nah itu boleh juga dimasukkan ke dalam analisis hasil ini. Oke. Nah itu rangkaian dari lupa saya judulnya. Nih langkah-langkah decision making ya, itu langkah-langkah decision making. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam 6 tahapan dalam decision making ya. Yang pertama adalah clarify definiting the problem hand ya, mendefinisikan masalah yang dihadapi dengan jelas. Yang kedua adalah tadi membuat beberapa alternatif solusi ya. Kemudian tentukan mana alternatif yang paling tepat, yang paling sesuai ya dengan keadaan. Kemudian juga tentukan keuntungan yang diperkirakan dari setiap alternatif ya, dan pilihlah model yang paling tepat. Dan terakhir barulah terapkan model yang sudah diuji gitu. Nah 6 langkah ini ada caranya ya. Jadi Bapak Ibu, step pertamanya tadi dengan buat rumusan masalah ya, tentukan sumber data, kemudian tentukan ujinya seperti apa, mau menggunakan apa ya, kemudian pahamilah analisa hasilnya. Nah kemudian step yang kedua adalah ini, menggunakan memastikan lagi bahwa alternatif dari pemecahan masalah yang tadi kita buat ya itu memang paling tepat dilihat dari berbagai indikator ya. Oke, sekarang kita pelajari. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam macam-macam decision making ya. Jadi Bapak Ibu jadi boleh memilih yang tahap ini, yang 6 tahap ini, atau yang tadi yang dengan mulai dari rumusan masalah, tetapi pada dasarnya konsepnya sama ya. Hanya saja di sini di yang 6 tahap ini tahapannya lebih spesifikasi ke arah analisa alternatifnya ini lebih detail kalau yang ini ya. Nah sekarang kita masuk ke macam-macam decision making. Jadi decision making yang pertama adalah decision making under certainty ya, di mana data yang digunakan itu dianggap sama dengan yang akan terjadi, probabilitas. Tadi kita bicarakan di awal ada peluang, menilai peluang gitu ya. Nah yang kedua adalah decision making under uncertainty. Jadi datanya belum terjadi dan probabilitasnya nggak diketahui. Nah ini yang agak susah sebetulnya ya, ketika datanya nggak ada, datanya juga susah diperoleh gitu. Terus karena datanya susah diperoleh tadi, akhirnya tidak tergambar probabilitasnya gitu ya. Nah yang berikutnya adalah decision making under risk ya. Datanya belum terjadi tetapi fenomenanya ada ditemukan, tetapi data yang ibaratnya yang akuratnya belum dicari lebih detail, tetapi fenomenanya ditemukan, sehingga kalau itu masih lebih bisa diprediksi probabilitasnya ya. Nah yang akan kita bahas adalah yang decision making under certainty ya, yang datanya ada dan bisa dilihat probabilitasnya. Oke. Decision making under certainty ini harus mempertimbangkan 5 aspek. Jadi
ini adalah yang kalau decision making under certainty itu artinya datanya cukup, datanya ada, kemudian juga bisa membuat peluang gitu ya. Nah, sehingga kita harus menghitung nih dari data yang ada ini mana peluang yang paling memungkinkan, dan itulah akhir dari pengambilan keputusannya memilih yang mana ya. Oke, dari decision making under certainty ini ada 5 kriteria ya, ada maximax, ada maximin, kriteria ya, criterion of realism, kemudian equally likely, dan minimax regret ya. Oke, kita akan bahas yang pertama maximax ya. Nah, untuk maximax ini yang pertama adalah pilihlah nilai yang tertinggi pada setiap alternatif. Ini saya kasih contoh. Namanya ya, Dedek Pati. Dedek, oh Dasi. Dedek Pati. Namanya Dedek Pati. Oh. Anak Ariana, Poppy. Poppy. buat teknisnya kita lanjut ya Pak ya. Nah, jadi tadi sudah sampai maksimaks ya. Untuk bisa sampai kepada pengambilan keputusan, kita lihat nilai yang maksimaks ini adalah pilihlah nilai tertinggi ya pada setiap baris alternatif. Jadi ini contoh sebuah simulasi kalau misalnya kita mau membuat pabrik ya. Nah, kita buat misalnya kalau pabriknya besar ya, berapa sih maksimal keuntungannya ya. Kalau pabriknya kecil berapa, dan kalau tidak ada mendirikan pabrik berarti 0 kan. Nah, katakanlah dari data yang ini, nah misalnya ini ya,
dari data yang ini diperoleh bahwa pabrik besar itu keuntungan yang diperkirakannya itu akan mencapai 200.000 gitu ya. Kemudian kalau pabrik kecil itu 100.000 gitu. Nah, sehingga jika dilihat dari nilai maksimal, berarti kita akan lebih cenderung untuk membuat pabrik besar keputusannya. Nah, tetapi itu belum final keputusannya ya. Yang berikutnya adalah kita buat saja di sini untuk indikator maksimal, berarti di sini alternatifnya adalah pabrik besar ya. Tapi kalau untuk apa namanya ya, indikator maksimin di sini maksimum ya minimum ya artinya. Nah, di sini adalah kalau dilihat secara angka minus, pabrik besar itu minusnya 180 dari sekian operasional dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau pabrik kecil itu minusnya 20 dan tidak mendirikan pabrik itu 0. Kalau dari pilihan ini dilihat nilai yang paling minimumnya ya adalah tidak mendirikan pabrik, karena dengan tidak mendirikan pabrik berarti resiko-resiko terjadinya kerugian adalah 0. Nah, sehingga dari indikator yang maksimin ini berarti yang keluarnya sebagai pilihan adalah tidak mendirikan pabrik. Oke, nah kalau dari criterion of realism ya, di mana kita menghitung angka rata-rata, katakanlah average-nya, weight average-nya adalah 0,8, diperoleh 0,8 nilainya ya. Nah, kita lihat pabrik besar itu ya 200.000 tadi kan keuntungannya ya. Nah, kemudian tetapi di situ juga ada resiko untuk minusnya sekitar 180.000 ya. Nah, sementara kalau si pabrik kecil di situ keuntungannya 100.000 sih, lebih kecil. Tetapi nilai dari kerugiannya pun lebih kecil, hanya 20.000. Nah, maka harus dibuat setiap alternatif itu harus ditentukan weighted average-nya dengan perhitungannya sebagai berikut. Jadi average weight-nya yang 0,8 dikali 200.000 dari keuntungan paling besar tadi yang maksimal ya, diperolehlah angka 160. Kemudian 0,2-nya yang paling kecil dari ini ya, ini kan yang angka paling tinggi ya, paling kecilnya adalah 0,2, itu dikalikan dengan resikonya, resiko dari yang tadi ini sudah ditentukan ya nilainya ya, di simulasikannya ini ceritanya sudah ditentukan nilainya. Kerugian yang akan diperolehnya 180 kan, minus 180 dikali 0,2 diperolehlah angka 36.000, sehingga 160.000 ini dikurangi dengan resiko tadi dan menghasilkanlah 124.000 ya. Nah, begitupun yang perhitungan pabrik kecil itu dikalikan dengan kemungkinan keuntungannya ya 100.000 tadi, dan dikalikan juga dengan kemungkinan kerugiannya, sehingga diperolehlah 80.000. Nah, berdasarkan angka market weight ini ya, maka diperolehlah bahwa pabrik besar mempunyai peluang yang lebih besar walaupun dengan minus yang kecil, tetapi secara rata-rata dia masih bisa dikatakan hasilnya menguntungkan gitu. Nah, untuk criterion of realism ini pabrik besar pilihannya. Okay. Nah, yang berikutnya adalah equally likely ya. Di sini adalah membagi hasil ya untuk setiap alternatif itu dibagi dua ya. Jadi tadi misalnya perkiraan antara keuntungan dengan kerugian dibagi dua gitu ya. Dan juga ini terkait dengan pabrik kecil, keuntungan dan kerugiannya estimasinya berapa gitu. Jadi berapa tadi nih? 200.000 dikurangin 180.000 ya, untuk minusnya itu kan 180.000, berarti kan 20.000 ya.
Kemudian dibagi 2 10.000 hasilnya. Tapi kalau yang kecil ini keuntungannya 10.000 dengan minusnya yang akan terjadi estimasi 20.000, sehingga kan ada 80.000. 80.000 dibagi 2 adalah 40.000. Nah, dari equally likely ini ya, atau mana yang lebih memungkinkan ya, mana yang lebih memungkinkan resikonya keuntungannya dibandingkan dengan resikonya, maka yang terpilih adalah pabrik kecil karena dianggap keuntungannya lebih besar dibandingkan yang pabrik besar. Karena tadi pabrik besar walaupun keuntungannya besar, tetapi minusnya juga diestimasikan besar. Ya. Dan yang perhitungan terakhir adalah minimax regret. Nah, ini minimax regret ini adalah mendapatkan kerugian, kita cari opportunity loss-nya atau regret-nya, yakni mendapat kerugian karena tidak memilih alternatif yang paling menguntungkan. Nah, untuk favorable market atau market yang paling favorable lah, yang paling memungkinkan, yang paling bisa terjadi ya, itu bila tidak memilih pabrik besar, maka seharusnya dikurangi keuntungan yang hilang, sehingga kerugiannya 0. Nah, ketika memilih pabrik kecil, keuntungan memilih pabrik besar itu sama dengan ya. Nah, dari beberapa indikator ini ya, maka apa yang bisa kita simpulkan? Kira-kira hasilnya apa? Ada yang tahu? Coba silakan raise hand. Apakah misalnya kita pengusaha nih, ceritanya mau bikin pabrik gitu ya, apakah kita akan membangun dari hasil perhitungan tadi, apakah kita akan lebih memilih membuat pabrik kecil atau pabrik besar? Saya kunci ya, maaf. Oke, silakan, sudah saya buka unmute-nya. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Kalian sambil kenalan, boleh disebutkan nama dan juga instansi tempat bekerja. Bapak Noto Susanto mau berpendapat, silahkan. Ya Bu. Ya, silakan Bapak. Terdengar suaranya jelas. Bisa diulang Bu, maaf tadi. Ya, dari indikator yang 5 ini berdasarkan simulasi tadi ya, dengan indikator maximax, maximin, kemudian criterion of realism, kemudian equally likely dan minimax regret, mana kira-kira apa hasil keputusannya? Apakah misalnya kita pengusaha nih yang mau dihadapkan membuat pabrik ya, yang kita mau bangun jadinya mau pabrik besar apa pabrik kecil atau malah nggak ngebangun pabrik? Dari simulasi tadi. Pabrik besar Bu. Kenapa? Ya. Padahal minusnya besar. Tentunya dengan kita mengetahui tadi adanya minus besar, justru kita akan mencari solusi kira-kira dari solusi itu bisa menghindari dari nilai minus itu tidak. Nah, artinya kita bisa membuat keputusan yang tepat, karena maju ataupun tidak maju itu kan juga jadi masalah gitu. Jadi mending maju tentunya dengan membuat keputusan yang tepat. Cari solusi. Oke. Saya simpan dulu jawaban Pak Noto ya. Saya mau coba dengar yang lain. Oke, makasih banyak Pak Noto untuk pendapatnya. Siap. Silahkan yang lain, boleh 1-2 orang lagi yang mungkin punya pendapat yang berbeda dengan Pak Noto, silahkan.
Eh, Pak Ibrahim totalnya jadi berapa ya sebetulnya? 17 ya? Apa saya Eh, belum dapat absennya nih dari Pak Hedi. 19 Beliau Bu. Ya mungkin ada satu 19. belum keluar tadi Bu. Oh ya, berarti kalau 19 satu orang lagi belum masuk ya. Karena 19 ini 19 dengan saya ya. Berarti 18 satu orang lagi belum. Oke, ada lagi yang pendapat? Silakan. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Kan ini mah kita belajar. Dari kasus-kasus seperti inilah kita bisa jadi tahu hal-hal apa yang sekiranya harus kita lakukan untuk sampai kepada final dari pengambilan keputusan. Yuk, satu orang lagi deh. Tunggu pendapatnya. Nih, sambil saya kasih lihat lagi nih. Mungkin pendapat Bu. Silakan Pak If. Kalau menurut saya memilih perusahaan kecil Bu, Alasannya kenapa? Berarti ini ya berbeda dengan Pak Noto ya. Silakan dikemukakan alasannya. ya, karena tingkat kerugiannya tidak terlalu besar kalau dalam satu waktu dalam proses perkembangannya ya terjadi kerugian atau tidak menguntungkan. Jadi berdasarkan hasil perhitungan itu mungkin yang perusahaan kecil. Oke, baik. Sesuai janji saya, kalau sudah 2 akan saya sampaikan. Ketika kita memutuskan, sebetulnya kita petakan kembali, ya. Kalau katakanlah Pak Noto ini orang yang berani ambil resiko, ya, pebisnis yang berani ambil resiko dengan gini. Saya udah lihat nih keuntungannya besar, tapi saya akan minus nih di awal 180.000 gitu ya. Sementara berarti antara keuntungan sama kerugian yang saya peroleh itu sebenarnya akan beda tipis sekali gitu ya. Nah, tetapi kalau Pak Noto adalah tipikal orang yang akan berani mencari alternatif solusinya supaya tadi 180.000 itu bisa dikikis dengan cara bagaimana sehingga bisa lebih menaikkan pendapatan gitu ya. Jadi itu kembali lagi sebetulnya kepada ketipe orang. Kalau saya setuju dengan Pak Iip, saya akan pilih pabrik kecil. Kenapa? Karena di satu sisi mungkin saya bukan jiwa pebisnis ya, artinya resiko yang itu lebih kecil dibandingkan dengan gak apa-apa lah dapatnya kecil dulu, tapi resiko yang kita ambil pun gak terlalu besar. Gitu ya. Tapi mungkin kalau contohnya ya, Bapak Pembina kita, Prof. Hafiz, itu pasti akan ambil yang pabrik besar. Karena beliau sudah expert dengan ibaratnya meminimalisasi kerugian dengan cara yang memang sudah pengalaman di bidangnya, sehingga dia punya jejaring yang luas misalnya ya, kemudian punya sumber daya yang bisa dikembangkan untuk bisa meminimalisasi minus dari kerugian tadi. Nah gitu, jadi kalau kita bicara ini mana yang pengambilan keputusan yang diambil sebaiknya apa, itu harus dikembalikan lagi tergantung kepada kebutuhan ya, dan juga tergantung kepada kemampuan meminimalisasi resiko. Kalau meminimalisasi resikonya sudah baik ya, artinya tadi secara jejaringnya sudah bagus, sistemnya sudah matang, kemudian sumber dayanya juga sudah cukup, artinya pemain bisnis lama, itu pasti akan ngambilnya pabrik besar, akan memutuskan pabrik besar. Tapi kalau misalnya pebisnis pemula, itu pasti akan melihat lebih memilih pabrik kecil, itu dengan resiko yang kecil, tetapi keuntungannya lumayan. Gitu ya. Nah, jadi
eh, adanya perhitungan ini ya bukan berarti mana yang lebih baik, mana yang lebih jelek, bukan. Tetapi itu dikembalikan lagi. Tapi minimal kita punya gambaran. Oh, kalau ngambil yang pabrik besar begini loh gambarannya, yang nanti akan terprediksinya seperti ini, peluangnya juga seperti ini, tapi resikonya seperti ini gitu. Nah, kalau ngambil Pak mau bikin pabrik kecil seperti ini gitu. Jadi ini adalah untuk membantu kita memberikan gambaran mana hal-hal yang sekiranya bisa kita kontrol dan mana yang memang nggak bisa. Ya, kalau kayak tadi pebisnis kecil, pebisnis pemula itu akan susah mengontrol yang tadi resiko tadi. Ya, tapi kalau kelas misalnya yang udah inilah yang udah warawiri di pembuatan pabrik dan lain sebagainya, itu mungkin hal yang oke, tahulah caranya, triknya tahulah gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan mana yang benar mana yang salah, tetapi dikembalikan lagi itu dilihat dari segi atau kacamata yang berbeda ya, dengan resiko-resiko yang sudah diberikan gambaran. Jadi itu sangat membantu kita untuk memberikan gambaran dalam pengambilan keputusan ya. Oke, nah terakhir ini tentang pendekatan kualitatif yang akan kita bahas mungkin di sesi berikutnya ya, minggu depan atau 2 minggu selanjutnya. Nanti kalau kualitatif ini lebih akan minim angka ya. Kalau orang kuantitatif ngelihat orang kualitatif melakukan analisa biasanya akan berkomentar wah nggak masuk akal, sangat subjektif gitu ya. Karena apa tadi ada indikator-indikator yang memang tidak terukur. Jadi hanya dengan persepsi, hanya dengan persepsi dan juga kedalaman informasi gitu, tetapi secara besaran kejadian dan hal yang dapat diukur itu tidak representatif dengan angka gitu, ya. Oke, yang pendekatan kualitatif ini kita simpan untuk di sesi berikutnya ya. Baik, materi pertama selesai. Saya akan share materi yang kedua supaya Bapak Ibu juga tidak terlalu malam. Nanti kita buka tanya jawabnya sesudah ini ya. Oke, kalau materi yang kedua saya ambil dari waktu itu di event webinar ya. Saya lupa judul webinarnya apa, tapi kurang lebih ada lah ya yang mengisi, dan saya ambil dari slide beliau ya. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan plagiarisme, hal-hal yang harus dipahami juga ketika kita menggunakan slide orang lain, slide-nya nama pembuatnya tidak boleh kita hapus ya. Jadi memang harus tetap mencantumkan sumber dari yang membuat slide itu ya. Jadi tidak boleh nanti kita kena plagiarisme akademik kalau kayak gini. Saya ganti nih misalnya Astrid Novita gitu. Nah itu nggak boleh, ada etikanya ya. Oke, sebelum kita bahas kepada delegasi ya, sebelumnya mari kita bahas tentang kewenangan itu sendiri, kemudian ranah dari kewenangan itu sendiri, jenisnya dan lain sebagainya ya. Yang pertama adalah kekuasaan atau power, di mana kekuasaan atau power ini adalah kemampuan untuk mempengaruhi atau merubah orang ya, ataupun situasi. Nah, kekuasaan merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan atau manajemen puncak dan manajemen bawah. Nah, tetapi kekuasaan ini juga sebetulnya selain dari aspek hierarki, pimpinan, bawahan, manajemen puncak, manajemen bawah, ada juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, misalnya faktor senioritas gitu ya, walaupun mungkin dia sudah tidak ada di hierarki secara struktur misalnya ya, tetapi karena unsur senioritas akhirnya juga dia mempunyai power tersendiri yang tidak yang bisa mempengaruhi orang lain atau situasi. Yang kedua adalah kompetensi. Ya, kompetensi seseorang itu juga bisa menjadi pengaruh. Katakanlah dia tidak ada di struktural, dia tidak ada di manajemen puncak dan lain sebagainya, tetapi karena kompetensinya diakui, misalnya secara nasional dan internasional, itu juga sangat mempengaruhi power seseorang untuk bisa merubah sebuah situasi atau merubah individu yang lain. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke faktor yang mendasari adanya power. Yang pertama adalah
reward power, coercive power, legitimate power, expert power, dan reference power. Oke, yang pertama adalah reward power, kekuasaan yang untuk memberikan penghargaan. Kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang di bawahnya. Ini reward power sebetulnya contoh kekuasaan konvensional ya, di mana misalnya atasan memberikan penghargaan untuk pegawainya yang rajin, ya, yang teladan dan lain sebagainya. Itu kan sebuah konsep kekuasaan yang konvensional, reward power ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah coercive power. Coercive power ini lebih kepada kekuasaan untuk memberikan hukuman, kekuasaan untuk memberikan hukuman atas kinerja yang buruk yang ditujukan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam organisasi. Nah, coercive power ini sering sekali terjadi ketika ada misalnya staf-staf yang bandel ya, sebulan tiap bulan ada cuti, tiap bulan ada sakit, tiap bulan akhirnya kinerjanya nggak tercapai gitu ya. Nah, itu coercive power. Jadi HRD-nya maju misalnya, bagian kepala HRD-nya maju ngasih SP karena kamu udah beberapa kali bolos tanpa keterangan dan lain, itu coercive power ya. Kemudian legitimate power, kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi. Biasanya otomatis kalau ini ketika dia katakanlah berada di sebuah struktur, dia sebagai ketua, sebagai direktur, nah itu sebetulnya otomatis terjadi legitimate power ya. Artinya si direktur, si ketua tersebut punya legitimasi dan kekuasaan untuk memutuskan, untuk mengarahkan, untuk ibaratnya memberikan suatu keputusan ya, itu legitimate power. Nah, yang berikutnya adalah expert power, kekuasaan yang diberikan berdasarkan keahlian yang tadi saya sampaikan. Orangnya nggak ada di struktural, orangnya nggak ada di ini, tapi dia senior, tapi dia tadi secara karya sudah diakui secara nasional internasional. Akhirnya terbentuklah sebuah expert power di situ ya. Orang-orang banyak bertanya kepada dirinya, orang-orang percaya apa yang disampaikannya, arahannya. Ya udah, kamu ini aja deh keputusannya, ambil ini, orang ikutin. Nah, itu expert power. Jadi kita menganggap orang tersebut punya kekuasaan, padahal secara struktur dan lain sebagainya orang tersebut nggak ada gitu. Tetapi orang sudah mengakui kepakarannya dalam sebuah bidang gitu, sehingga orang-orang yang mau bertanya apapun ke dia mengarahkan A, orang akan ikut A, dia mengarahkan B, orang akan ikut B. Nah, itu expert power ya. Nah, yang terakhir adalah reference power. Ini adalah kekuasaan panutan atau kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau sekelompok. Ya. Kak, ini gimana caranya Kak? Mama gitu. Saya izin ya. Maaf. Nah, jadi kembali lagi, reference power adalah kekuasaan panutan ya, di mana kekuasaan tersebut muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap orang yang memiliki pengaruh ya. Misalnya orang tersebut dulunya bekas pimpinan ya, tetapi sudah digantikan, tetapi orang masih mempunyai ibaratnya ya, masih mempunyai andil dalam proses tersebut, misalnya bisnis prosesnya gitu ya. Akhirnya orang menganggap dia karakteristiknya, oh ya dia kan dulu pimpinan, oh ya dia kan tetap orang yang harus dihargai dan sebagainya. Dan biasanya orang tersebut memiliki pengaruh lah, diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, biasanya seperti itu. Orang yang akan sering diikutsertakan dalam pengambilan keputusan itu secara otomatis biasanya dia memiliki reference power ya. Oke, sekarang kita masuk ke kewenangan atau authority ya. Di mana kewenangan ini pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang sering kali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Kewenangan juga merupakan kekuasaan formal atau terlegitimasi. Nah, kita lihat di sini
pandangan kewenangan formal. Ada pandangan klasik, ada pandangan penerimaan, di mana pandangan klasik lebih kepada melihat bahwa kewenangan itu pada dasarnya terlahir sebagai akibat adanya kewenangan yang lebih tinggi dari kewenangan yang diberikan. Sementara kalau pandangan penerimaan, kewenangan formal akan cenderung dijalankan atau diterima oleh bawahan tergantung dari beberapa syarat, yaitu bawahan memahami apa yang diinginkan oleh atasan, apa yang diperintahkan secara konsisten, bawahan juga mampu menerima mental, ya, mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya. Jadi kalau pandangan klasik terkait dengan kewenangan itu, orang akan berpikir kalau seseorang udah katakanlah di atas gitu ya, jadi pemimpin dan lain sebagainya, itu otomatis dia akan punya kewenangan gitu. Itu secara otomatis, itu pandangan klasik. Tapi kalau pandangan penerimaan akan lebih melihat bahwa kewenangan tersebut akan tercipta, ya, akan tercipta ketika bawahan satu, kita ngasih instruksi nih ke bawahan atau ke staff misalnya, terus bawahannya paham dengan apa yang disuruh sama atasan, kemudian bawahan tersebut juga menjalankan secara fisik dan mental apa yang diperintahkan. Nah, sebetulnya itu kewenangan penerimaan. Dia bisa menerima kewenangan dari atasan dan menjalankannya. Tapi ada juga dari pandangan penerimaan ini, si atasan sudah memberikan instruksi tapi bawahannya nggak paham nih, maka tidak terjadi yang namanya kewenangan. Karena apa? Terus nggak dijalanin. Kamu datang kalau masuk itu jam 9 ya, pulang jam 5, datang jam 10, pulang jam 4. Tidak terjadi yang namanya pandangan penerimaan di sini. Karena apa? Kewenangannya tidak dilaksanakan dengan baik. Jadi artinya kewenangannya tidak diterima dengan baik, gitu. Tidak diterima sesuai dengan yang diarahkan. Gitu. Tapi kalau yang sesuai, ada staf yang datang jam 9, pulang jam 5 paling cepat gitu ya. Nah, itu berarti kewenangan sudah terjadi. Kewenangannya sudah diterima. Ya. Oke, ini adalah tadi ya pandangan klasik dan pandangan penerimaan. Nah, ini adalah jenis kewenangan. Ada kewenangan lini, kewenangan staf, kewenangan fungsional. Kalau line authority adalah mereka yang dalam organisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Inilah udah sesuai tupoksinya gitu ya. Jadi setiap mereka yang ada dalam struktur organisasi menjalankan tanggung jawab sesuai dengan tupoksinya untuk mencapai tujuan organisasi. Itu lini authority yang paling konvensional. Kemudian staff authority, mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu, mereka yang memiliki kewenangan staff adalah mereka yang membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Ya, ini juga sebetulnya hampir sama dengan lini authority. Nah, yang ini adalah functional authority, mereka yang berada dalam bagian tertentu memiliki kewenangan lini maupun staff, namun juga dikarenakan tugasnya diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol atau koordinasi dengan bagian lainnya. Jadi, kalau ini lebih fungsional, kalau yang lini sama staff tadi ini aja sesuai tupoksinya. Tapi kalau yang functional authority ini, selain dia memiliki kewenangan untuk memberikan untuk mengikuti dari atas gitu ya, tetapi dia juga punya kewenangan terhadap bawahannya. Contoh misalnya rektor memberikan tugas ke dekan, tapi dekan juga kan functional authority, dia juga harus mengontrol di bawahnya program-program studi, itu functional authority ya. Tapi kalau kayak lini authority dan staff authority ya memang dia menjalankan tupoksinya sesuai dengan yang diarahkan ataupun dengan SK yang diterbitkan terkait dengan tupoksinya ya. Nah, kemudian ini tanggung jawab atau responsibility ya, persamaan authority dengan responsibility. Salah satu prinsip organisasi penting adalah individu tersebut seharusnya diberi wewenang untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi kadang gini, kalau ada staff misalnya ya, ini sering sekali, Mbak tolong kerjain ini dong. Oh, itu bukan tanggung jawab saya. Ya, ada staff yang seperti itu. Nah, nanti kewenangan dari
si atasan untuk memberikan hal tersebut tidak terjadi karena si staf yang disuruhnya merasa itu bukan tanggung jawabnya gitu. Nah makanya authority itu harus berjalan seiring dengan yang namanya responsibility. Karena kalau hanya kewenangan saja tapi responsibility-nya tidak terjadi, maka tujuan organisasi tidak akan terjadi dengan baik, tidak akan berjalan dengan baik. Ya, jadi harus berjalan beriringan antara authority dengan responsibility. Nah, yang berikutnya adalah delegasi. Delegasi ini adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah dan terlegitimasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk mencapai organisasi. Yang jika tidak dilimpahkan, maka akan menghambat proses. Contoh paling sering ketika ketemu ibu yang mau cuti 3 bulan melahirkan. Nah, sekarang apalagi sedang dibuat rancangan undang-undang cuti 6 bulan ya, itu sebetulnya pro kontra untuk yang ini ya, untuk pemimpin perusahaan sebetulnya pro kontra ya dengan 6 bulan. Belum lagi itu yang cuti melahirkan. Dan yang cuti suaminya berapa bulan tuh? Berapa bulan ya kemarin tuh RUU-nya? 1 bulan apa 2 minggu gitu ya, berturut-turut. Nah, bulan itu juga 1 bulan ya. Nah, itu juga menjadi sebuah dilematis untuk pemimpin organisasi ya, karena di satu sisi merugikan karena apa tadi, kehilangan sumber daya dan lain sebagainya, itu kan bukan hal yang mudah. Dengan sistem delegasi ini pun ada yang berjalan, ada yang tidak kan. Ketika saya misalnya hamil, kemudian lahiran, cuti 3 bulan, saya akan mendelegasikan ke si B. Nah, si B ini apakah kinerjanya sama dengan saya atau dengan orang yang mendelegasikannya, gitu kan, itu juga menjadi sebuah evaluasi yang cukup menjadikan si perusahaan akan berpikir, wah kalau perundangan dibikin 6 bulan tuh gimana gitu ya, apalagi misalnya orang yang cutinya orang yang ini banget, orang yang memang andalan banget gitu ya, itu akan membuat perusahaan kesulitan ya. Mudah-mudahan nanti hasil dari RUU itu ya inilah dibuat sebijak mungkin. Oke, manfaat delegasi. Kita harus melakukan delegasi karena tadi kalau tidak dilakukan delegasi pun orang yang bersangkutan nggak ada ya tidak akan tercapai. Masa nungguin orang itu 3 bulan dulu baru bisa berjalan lagi, kan nggak bisa begitu ya. Jadi orang itu pun cuti, kita tetap harus berjalan gitu. Nah, manfaat delegasi ini memungkinkan subbagian mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru, mendorong tercapainya keputusan dan menyelesaikan pekerjaan ya dengan lebih cepat. Nah, tetapi ada kendala dalam pendelegasian. Yang pertama tadi, stafnya tidak memiliki kemampuan atau kapabilitas yang sama dengan si A yang mendelegasikan. Atau yang kedua, kurangnya tanggung jawab atasan terhadap apa yang semestinya dia lakukan. Jadi atasannya nggak kontrol. Udah mah si A mendelegasikan si B, nggak taunya si B-nya kompetensinya kurang, udah gitu tidak ada kontrol dari atasannya untuk memastikan apakah pekerjaan yang didelegasikan itu dikerjakan sesuai dengan sistematis, sesuai dengan bisnis prosesnya atau enggak, pencapaiannya gimana, itu juga tidak dievaluasi. Nah, alhasil pendelegasian tersebut tidak berjalan dengan baik ya, itu kendala pendelegasian. Nah, ini adalah ini adalah kunci pendelegasian yang efektif ya. Yang pertama, kepercayaan manajer terhadap bawahan dalam mendelegasikan perlu diiringi dengan pemberian kebebasan kepada bawahan untuk menjalankan. Kadang gini, ada atasan yang apa-apa harus detail ya. Ada juga yang saya nggak mau tahu prosesnya, yang penting outputnya gimana. Ada yang seperti itu. Tapi ada atasan yang pengen gitu sampai prosesnya jelas. Nah, itu sebetulnya agak ribet ya. Kalau saya pada dasarnya prosesnya nggak terlalu mempermasalahkan, yang penting outputnya ada, outputnya tercapai ya. Nah, kemudian harus ada komunikasi yang terbuka antara manajer dengan bawahan, dan harus ada kemampuan manajer dalam memahami organisasi dan juga tujuan organisasi, serta harus memahami kemampuan bawahan.
Kalau bawahan yang didelegasikannya tidak mampu, ya sebaiknya ada yang membackup-nya, gitu, ya, yang membantu. Oke, alhamdulillah selesai 2 materi. Kita cuma punya waktu 1 menit lagi, ya. Kalau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, boleh dititip ke Pak Ip, ya. Nanti akan saya respon, atau ke email saya tulis di sini. Ya, jadi silahkan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti ataupun ada pertanyaan dari materi yang saya sampaikan, silahkan ditanyakan. Ya, mohon maaf sekali lagi untuk gangguan teknisnya. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf agak ngebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pontianak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Terima end kasih. meeting ya. Terima kasih.